Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Farah Saraswati, peserta program kebimbaan dari Bimba Unit Taman Kutabumi. Pada tugas video kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan berikut ini. Soal pertama, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Lalu, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar dan cara yang digunakan adalah dengan bimbingan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan ini diadopsi dari teori behavioristik. Hukum-hukum belajar yang ditemukan ada tiga, yaitu the law of effect, the law of exercise, and the law of readiness. Ketiga hukum ini saling berkaitan satu sama lain dalam menumbuhkan minat kuadrat. Soal kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain di Bimba AYWO yaitu melakukan permainan yang konstruktif atau bertahap dan edukatif atau ada kurikulumnya. Bermain di Bimba AYWO menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba AYWO. Soal ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Ketiga metode utama tersebut adalah yang pertama fun learning. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa. Yang kedua adalah small step system. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga, individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar yang artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan satu metode penunjang Bimba adalah variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan yang meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, serta kemampuan psikomotorik. Soal keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Tujuan dari adanya metode fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Sekian tugas video kedua, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.